Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Salam, selamat sore. Kita mulai ibadah tengah minggu. Ya Bapa, Engkau yang menerima segala puji dan hormat dalam nama Yesus. Biarlah berlangsung seluruh kehendak-Mu kepada kami. Engkau yang memiliki hidup dan membagikannya kepada kami. Karena itu juga Bapa, kami datang kepada-Mu dalam ibadah ini, supaya kami memperoleh hidup itu dari Engkau, Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. No
Yesus. Di hadapan-Mu yang Maha Kudus, Bapa. Di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Roh jiwa kami hanya dikuduskan oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, Bapa. Ampunlah seluruh pelanggaran kami dalam kuasa darah Yesus. Pengkudusan roh jiwa kami hanya oleh kuasa darah Yesus, hanya oleh kasih karunia, oleh kebenaran Allah saja, Bapa. Hanya kebenaran dalam kuasa darah Yesus, Bapa. Ampunilah kami, Bapa. Ampunilah seluruh kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan Bapa. Dalam kuasa darah Yesus,
Bapa, Engkaulah yang sumber segala berkat, dan Engkau memberikan berkat hidup kekal kepada kami semua. Engkau memberikan firman-Mu, Engkau membagikan seluruh apa yang Engkau punya, anak tunggal-Mu Bapa, darah-Mu, nama-Mu. Karena itu kami sujud di hadapan-Mu dengan membawa persembahan ini Bapa. Di atas semua hal dalam kehidupan kami, biarlah nama Yesus yang dipujikan. Bila kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena rancangan-Mu yang agung dan tulus ingin Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan ayat dasar Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 33 dalam judul Kebangkitan Yesus dan Kebenaran. Kisah 2, 23 sampai 33. Hai orang-orang Israel, dengan perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram pada dunia, dan tidak membiarkan orang terus melihat. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji padanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika Ia mengatakan kepada Ia tinggal di orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah Ia ditinggikan oleh tangan Allah dan beriman Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Amin. Kita berdoa. Yesus, 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 Yesus. Hanya kasih anugerah-Mu Bapa oleh Roh Kudus dalam nama Yesus Bapa. Bapa, berikan kepada kami hikmat rohani atas firman ini, kuasa firman ini Bapa, pengetahuan rohani atas firman ini Bapa, inspirasi Bapa, jawaban atas doa kami Bapa. Bapa, tolonglah kami Bapa, baik yang di pusat maupun seluruh cabang Bapa, maupun yang di rumah-rumah Bapa, hanya karena kuasa Roh Kudus, hanya karena pertolongan Roh Kudus saja Bapa, kami menerima anugerah-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu pada kami Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita serukan 3 kali. Mari roh jiwaku kasihlah gereja. 1, 2, 3. Mari roh jiwaku kasihlah gereja. Mari roh jiwaku kasihlah gereja. Mari roh jiwaku kasihlah gereja. Kita baca intisari khotbah dari judulnya. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus dan kebenaran. Allah yang kita sembah hidup. Dia menghidupkan kembali Yesus Kristus dari antara orang mati, menaikkannya ke surga dan mendudukkannya di tahta tinggi. Ia tidak ditinggalkannya di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Itulah kemuliaan yang dikaruniakan kepada anak yang taat sampai mati, dengan pengakuan, Bapa lebih besar daripada aku. Tuhan yang berada di tahta sebelah kanan yang amat tinggi mengutus Roh Kudus, maka kita menjadi saksi atas semua kenyataan ini. Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Itulah kebenaran. Selanjutnya kebangkitan pertama bagi mereka yang menjadi miliknya. Pada hari Tuhan datang kembali, itulah pengharapan kita.
Kebangkitan Yesus Kristus itu kebenaran dan harga diri Allah. Andai kata tidak ada kebangkitan, Tuhan juga tidak mungkin hidup kembali. Iman, penginjilan, dan kesucian kita juga semua menjadi yang sia-sia. Kedatangan Roh Kudus adalah kebenaran yang bersaksi tentang kebangkitan. Tujuan iman gereja Kristus itu kebangkitan. Kebangkitan itu inti dari Injil dan inti dari perjanjian Allah. Penginjilan gereja itu kebangkitan, bersaksi tentang Yesus Kristus hidup kembali, bersaksi tentang Dia adalah anak Allah. Kita adalah barisan kudus yang berjalan menuju kebangkitan. Perbuatan baik yang melupakan kebangkitan hanyalah sekedar kegiatan agama. Yesus telah bangkit, oleh karena itu Dia menjadi Raja di atas segala raja. Dia akan menghakimi dan menghukum iblis. Amin. Allah yang kita sembah hidup. Mungkin ada yang berpikir, mengapa pada hari Natal mengatakan kebenaran akan kebangkitan? Yesus pun katakan, "Akulah kebangkitan." Demikian, Yohanes 11 ayat 25. Menciptakan manusia di bumi, tapi manusia adalah roh yang dihidupkan. Tidak bisa hidup dengan sendirinya, tapi roh yang dihidupkan oleh roh yang menghidupkan saja. Anak Allah yang keluar dari pangkuan Bapa, Dialah roh yang menghidupkan, maka datang untuk menghidupkan kita. Hal Dia datang di bumi ialah kebangkitan itu datang di bumi. Hidup Allah datang di bumi. Di dunia ini tidak ada kebangkitan. Diciptakan dari debu dan dihembuskan nafas hidup dan menjadi roh yang hidup. Hidup yang tidak bisa hidup tanpa yang menghidupkan. Maka kepada manusia yang seperti ini, Allah mengutus kebangkitan sebagai roh yang menghidupkan. Maka Yesus katakan, "Akulah kebangkitan." Ini hari Natal, maka kita beribadah untuk memperingati Dia yang lahir di kandang domba 2000 tahun yang lalu. Oleh karena acara hari Natal ini, Gereja Kristus mengadakan secara berulang-ulang seperti acara agama. Kita harus mengenal pesan besar, yaitu ada nubuatan dalam Natal. Ketika dunia tidak mengenal, Dia sebagai kebangkitan dan hidup datang di bumi ini. Dia katakan, "Mereka yang percaya kepadaku akan hidup meskipun mati, dan yang hidup dan percaya akan hidup selamanya." Apakah kamu percaya itu? Mereka yang berada di dalam perjanjian pertama tidak memperoleh hidup kekal, hanya memiliki iman. Dan mati dengan percaya akan datang yang akan menggenapi. Dia datang, mati di salib dan bangkit lalu naik ke sorga. Dan ketika Dia datang dan menghakimi, iman mereka juga akan menjadi sempurna. Tapi orang Kristen yang ada di dalam perjanjian baru, karena Dia bangkit, kita memperoleh iman, maka disebut yang hidup dan percaya. Mereka adalah yang sudah memperoleh hidup kekal di bumi ini. Hal Yesus datang di bumi ini bukan menambah satu manusia di dalam bumi. Dia datang kepada umat manusia yang mati oleh karena Adam, untuk dibangkitkan oleh Dia. Maka secara sejarah, kita mengenal dan percaya Yesus Kristus yang datang di bumi ini 2000 tahun yang lalu.
Tapi, apa yang dia lakukan? Jika kita tidak percaya apa yang dia lakukan, iman kita tidak sempurna. Dia datang dan mati di salib, dan dia menjadi buah sulung kebangkitan. Dia menjadi iman dan pengharapan bagi kita. Dia menanam kebangkitan kepada kita. Di dalam diri kita hanya ada tiket ke neraka oleh karena dosa. Tapi kita memiliki tanda bukti yang bisa bangkit oleh karena Kristus. Oleh karena kebangkitan Kristus sebagai tanda kebangkitan. Dengan menerima tanda kebangkitan, kita dibaptis. Maka baptisan itulah tanda keselamatan kamu oleh karena kebangkitan Kristus. Demikian firman. Oleh karena kebangkitan Kristus, kita memiliki tanda kebangkitan. Iman dan pengalaman yang kita bisa bangkit. Kita memiliki pengalaman akan iman itu dan kesaksian itu. Jika tidak ada kebangkitan bagi kita, apa yang kita percaya menjadi sia-sia. Maka, kedatangan Kristus pertama kali ialah dia menjadi buah sulung kebangkitan. Oleh karena buah sulung kebangkitannya, kita juga mendapat janji yang bisa ikut serta kebangkitan pertama. Kita mendapat tanda bukti seperti itu. Oleh karena itu, kedatangan Kristus pertama kali memberitakan buah sulung kebangkitan dan menanam iman itu. Maka pada saat ini, mereka yang percaya dibaptis sebagai tanda bukti kebangkitan. Demikian menjadi orang Kristen dan merindukan hari dia datang. Ada yang mati dan menunggu di Firdaus. Yang masih hidup memberitakan Injil kepada yang tidak percaya, keluarga, sanak saudara dan bangsa-bangsa supaya ikut serta kebangkitan. Maka kita menantikan hari kedatangan Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini sebagai buah sulung kebangkitan. Memperlihatkan buah sulung kebangkitan dan dia ke sorga. Sekarang ia tidak mengutus para nabi lagi, tetapi mengutus Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus mematraikan mereka masing-masing yang percaya. Membiarkan mereka mempersiapkan diri agar ikut serta kebangkitan pertama. Waktu tidak menunggu, cepat berlalu, dan satu generasi pergi dan satu generasi datang. Manusia berpikir generasi datang dan pergi itu diulang-ulang, tapi sebenarnya menjadi usang. Pada suatu waktu akan berakhir, matahari akan menghadapi waktu yang hilang cahayanya. Bumi juga akan menghadapi hari yang tidak berputar, yakni kedatangan kembali Tuhan Yesus. Perubahan lingkungan bumi juga, cuaca itu suatu tanda. Alkitab juga katakan berbagai tanda seperti itu. Perubahan alam yang menimbulkan kepanikan dan ketakutan, kekhawatiran manusia. Gejala seperti ini mengajar kita agar mengenal hari kedatangan Tuhan itu sangat dekat. Ada seorang ahli yang katakan dalam 5 tahun itu gunung es di kutub utara akan mencair semua. Ada juga yang katakan dalam 50 tahun gunung es di kutub utara akan hilang semua. Jika hal itu terjadi, bagaimana berubah lingkungan bumi? Tapi Alkitab katakan semua terjadi seperti ini adalah suatu gejala.
Gejala mengenai kedatangan kembali Kristus, maka mengatakan agar kita berjaga-jaga. Kedatangan Kristus pertama kali memberikan buah sulung kebangkitan di langit dan bumi. Maka melalui kedatangan Kristus pertama kali, kita bisa percaya manusia bangkit. Dan kita sudah menerima tanda buktinya. Dan ketika dia pergi ke sorga, pada perjanjian pertama, para nabi diutus. Mengatakan dahulu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau sekarang melalui Roh Kudus, menyaksikan apa yang sudah diucapkan itu tergenapi. Maka saudara dan saya adalah saksi. Kita baca Kisah 2 ayat 32. 지금 읽어본 본문의 사도행전 2장 32절을 보시면은 kedatangan Kristus pertama kali memberi janji apa kepada kita? Kita baca Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yakni Yesus dibangkitkan dan kita adalah saksi akan peristiwa itu. Dan kita baca bersama Kisah 3 ayat 15. Demikianlah ia memimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Allah menghidupkan Yesus di antara orang mati. Dan kita adalah saksi yang menyaksikan kebangkitannya. Kita baca Kisah 5 ayat 30 sampai 32. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Roh Kudus juga adalah yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Apa misi kita? Menyaksikan kebangkitan Yesus. Apa pekerjaan para rasul? Sesudah murid Yesus, Yudas Iskariot merosot. Sebagai penggantinya, Matias dipilih. Apa misinya? Kisah 1 ayat 21. Dia adalah yang menyaksikan kebangkitan. Siapakah para rasul yang menyaksikan kebangkitan? Siapakah orang kudus yang menyaksikan kebangkitan? Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Dialah yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Demikian kisah para rasul menyaksikan 10 kali. Pekerjaan kita apa? Apa itu pekerjaan gereja? Mengatakan kebangkitan Kristus. Kedatangan Yesus Kristus pertama kali memperlihatkan buah sulung kebangkitan. Menanam janji dan iman. Maka dengan iman itu kita mengatasi dunia dan sabar akan penderitaan bumi. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Kita baca bergantian. 12절로부터 19절까지 12절로부터 19절까지 교독을 한번 해봅시다. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika tidak ada kebangkitan, apa gunanya iman kita?
Apa gunanya pengharapan? Jika tidak ada kebangkitan, untuk apa mengajak orang percaya Yesus? Apa artinya kita mati dengan mendedikasikan diri di dalam Yesus? Orang Kristen paling celaka jika memiliki iman yang sia-sia seperti ini. Tapi kita coba baca bergantian 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. 50절부터 58절까지 또 교도가 봅시다. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaanmu tidak sia-sia. Iman kita kebangkitan. Seperti Kristus menjadi buah sulung kebangkitan, kita juga ambil bagian kebangkitan pertama ketika Dia datang kembali, karena kita termasuk kepada Dia. Karena firman nubuatan Ia akan datang tergenapi, maka Ia datang. Dia mati dan bangkit, dan Dia dinaikkan ke sorga. Dan inilah giliran kamu, demikian diutus Roh Kudus agar kita mempersiapkan itu. Tuhan katakan, kamu bukan hanya memperingati, beribadalah, bergembira, dan memuji. Akan kedatangan Yesus pertama kali kamu harus mempersiapkan diri. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Persiapkanlah kebangkitanmu. Iman kita itu mempersiapkan kebangkitan kita. Waktu kebangkitan kemuliaannya tidak sama. Orang yang menjalankan kehidupan iman dengan mempertaruhkan nyawa di dalam Kristus dengan yang tidak, jika dibalas dengan sama, siapa yang mau membuang nyawa dan mati syahid? Sebagai gembala awam, mengajar dan mendidik menjadi saksi Yesus. Dan orang yang malas, yang tidak peduli tentangannya atau keluarganya, binasa. Jika dibalas dengan sama, untuk apa mereka mengorbankan diri? Orang yang dipenggal kepalanya dan mati sesuai kehendak Allah, dengan orang yang hidup tamak di dunia dan mati sesuai nasibnya. Jika dibalas dengan sama, mengapa banyak orang ingin menderita untuk Tuhan? Bagi kita ada kemuliaan kebangkitan. Ada kemuliaan itu. Karena kemuliaan kebangkitan itu kita berjuang akan semuanya dan menang. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 49. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan.
Yang ditaburkan tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh rohania. Yang ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah yang datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita yang memakai rupa dari yang sorgawi. Itulah pengharapan kita. Maka kedatangan pertama kali Tuhan Yesus ketika dia datang di Bethlehem, dia datang dengan membawa kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Maka kita sudah melihat kebangkitan. Tuhan yang menjadi buah sulung kebangkitan. Dia pergi ke sorga dan tidak mengutus para nabi lagi, tapi langsung mengutus Roh Kudus. Memateraikan yang memiliki iman ini datang dan tinggal di dalamnya dan mempersiapkan mereka hidup oleh karena Roh Kudus. Roma 8 ayat 11 katakan, mengapa mengutus Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan Yesus di antara orang mati. Rohnya berada dalam dirimu, dia tinggal dalam tubuhmu agar menghidupkan kamu yang akan mati. Roh Kudus yang menghidupkan Yesus di antara orang mati masuk dan tinggal di dalam dirimu, supaya menghidupkan tubuhmu yang akan mati pada hari itu. Karena menerima Roh Kudus perasaannya bagus atau tidak, karena menjadi penuh dengan Roh Kudus, memberi persembahan banyak sehingga rugi atau sedikit, atau menjadi semangat, bukan itu. Agar menghidupkan tubuhmu yang akan mati, dia yang menghidupkan Yesus di antara orang mati masuk dalam dirimu dan menunggu hal itu. Maka siapapun yang tidak mempunyai Roh Kudus bukan milik Kristus. Hai roh jiwaku, rindukanlah kebangkitan. Mulai. Hai roh jiwaku, rindukanlah kebangkitan. Hai roh jiwaku, rindukanlah kebangkitan. Hai roh jiwaku, rindukanlah kebangkitan. Sungguh kemuliaan kebangkitan. Iblis berkata kepada Yesus, sembahlah aku, maka kuberikan kemuliaan langit dan bumi kepadamu. Nyalah Satan. Meskipun ada kemuliaan yang betapa besar pun di bumi, apakah bisa dibandingkan dengan kemuliaan kebangkitan? Kemuliaan yang diterima di bumi akan binasa bersama bumi. Kebangkitan kita itulah hidup kekal seperti Allah. Kita harus mengenal dengan jelas hal ini. Bukankah kita melihat orang yang tidak mempunyai iman mati dan menjadi roh najis? Siapakah roh najis itu? Siapakah roh najis? Sejak dunia diciptakan, mereka yang tidak terdaftar di buku kehidupan dan dikurung di jurang maut. Demikian Wahyu 17. Bukankah kita melihat hal seperti itu? Gereja Katolik menekankan kelahiran Yesus. Dengan tujuan untuk menuhankan Maria dan yang melahirkannya. Mengapa? Karena Yesus adalah anak Allah, yang melahirkan anak Allah adalah Allah. Demikian mentuhankan Maria. Tapi kita, pada hari peringatan seperti ini, kita memperkuat iman kita akan Kristus yang menjadi buah sulung kebangkitan. Dan iman kita akan mengambil bagian kebangkitan pertama yang dijanjikan. Kita harus berseru, amin, Tuhan Yesus, datanglah segera. Bukan cerita yang lalu dan bukan seperti menghentikan bis yang sudah lewat. Kita harus menunggu karena kita tidak tahu kapan dia akan datang lagi. Karena segala sesuatu terus tergenapi.
Ahli Alkitab katakan di dalam Alkitab ada nubuatan mengenai Yesus 32.500, tapi semuanya tergenapi. Hanya tinggal satu, yaitu nubuatan ia akan datang. Dan jika Alkitab katakan satu kali kedatangan Yesus pertama kali, akan kedatangan Yesus kedua kali dikatakan 8 kali. Saya tidak menghitung itu semua, tapi Alkitab katakan lebih banyak akan kedatangan Yesus kedua kali. Dia sudah datang dan sudah menjadi buah sulung kebangkitan. Ketika dia datang kembali, kamu akan ikut serta kebangkitan pertama. Dia akan datang dan membawa kamu kembali. Janji itu mengatakan 8 kali lipat. Kita nyanyikan lagu. Dia menjadi buah sulung kebangkitan supaya menjadikan kita sebagai yang ambil bagian. Kebangkitan pertama ketika dia datang kembali. Untuk itu dia memberi baptisan supaya kita memiliki tanda kebangkitan. Demikian memberi tanda bukti iman kita. Kita berdoa supaya roh jiwa kita ambil bagian kebangkitan pertama ketika Yesus datang kembali. Keluarga kita, anak-anak kita, sanak saudara kita, semua kekasih kita bisa ikut serta kebangkitan pertama. Dan supaya sekejap waktu berubah, mendapat tubuh kebangkitan dan melihat Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa dengan bersuara. Jadilah Yesus
Kita masuk ke pokok doa tengah minggu. Kita berdoa untuk BCF, untuk gereja di Seoul, Kanada, Sydney, Fukuoka, dan Tokyo. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk BCF dan gereja-gereja di seluruh dunia ini. Bapa, biarlah melalui keberadaan hamba Tuhan di tempat itu, Bapa, biarlah dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk membawa gerakan Berea sampai ke ujung bumi, Bapa. Tolonglah mereka semua ini, Bapa. Biar Engkau pakai Bapa mereka, Bapa. Tolonglah mereka, Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab, Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Tolonglah mereka, Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh di tempat itu, Bapa, sampai ke ujung bumi, Bapa. Tolonglah gerakan Berea ini, Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah mereka. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang Berea yang ada di seluruh dunia, Bapa. Biarlah melalui orang-orang Berea yang ada di seluruh dunia, Bapa, dapat menjangkau jiwa-jiwa, Bapa, untuk membawa gerakan Berea, gerakan kembali ke Alkitab ini, Bapa. Tolonglah orang-orang Berea di seluruh dunia, Bapa, dapat menjangkau jiwa-jiwa, Bapa. Yesus, tolonglah. Biarlah Engkau pakai orang-orang Berea untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini, Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah orang-orang Berea. Yesus, tolonglah. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GPSI dan keluarga. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Gembala, Bapa. Tolonglah Ibu Gembala, Bapa. Berilah Ibu Gembala kesehatan, kekuatan. Tolonglah Ibu Gembala, Bapa.
Yesus, tolonglah Ibu Gembala, tambahkanlah hidup untuk Ibu Gembala Bapa. Biarlah Engkau cukupkan semua kebutuhan di dalam penggembalaannya Bapa. Yesus, tolonglah Ibu Gembala dan seluruh pendeta yang lain Bapa. Tolonglah mereka semua Bapa yang membantu penggembalaan Ibu Gembala Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah untuk membawa gerakan Bera ini sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah. Yesus, tolonglah. Tugas yang sudah Kau berikan Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon tahbis dan keluarga. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh diakon tahbis dan keluarga Bapa. Berilah kami semua hikmat, kuasa, pengetahuan firman Tuhan, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah kami melaksanakan tugas dari awal sampai akhir Bapa. Berilah kami kuasa, berilah kami hidup dan berkat sampai 1000 generasi kami Bapa. Berilah kami iman yang melihat Engkau Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, berilah kami kuasa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GPSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh koordinator GPSI dan keluarganya Bapa. Tolonglah mereka yang melaksanakan tugas sebagai koordinator Bapa. Biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir. Berilah mereka semua hikmat, kuasa, pengetahuan firman Tuhan penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Tolonglah mereka Bapa dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator dan keluarganya Bapa dalam memperoleh hidup dan berkat. Tolonglah kami semua Bapa sebagai penginjil Bapa. Biarlah kami melaksanakan tugas sebagai penginjil dari awal sampai akhir Bapa. Berilah kami semua hikmat, kuasa, pengetahuan firman Tuhan penuh dengan inspirasi Roh Kudus
Bila kami tidak melampaui Roh Kudus, tolonglah kami Bapa. Yesus, tolonglah berkat dan hidup sampai 1000 generasi kami Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah kami membawa gerakan Berea, gerakan kembali ke Alkitab Bapa. Yesus, biarlah kami tidak melampaui Berea Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GPSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh departemen GPSI supaya bertumbuh dan membangun gereja. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk pengurus Sinode, untuk Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita, dan seluruh departemen Bapa. Biarlah kami penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah kami tidak melampaui Roh Kudus Bapa. Tolonglah kami Bapa. Biarlah Engkau pakai kami Bapa untuk membawa gerakan Berea ini Bapa, dan seluruh departemen dapat bertumbuh. Tolonglah kami semua Bapa. Yesus, tolonglah. Penuhlah kami dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah Engkau pakai kami Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Berilah kami kuasa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Biarlah Engkau cukupkan kami Bapa di dalam melaksanakan tugas ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja untuk 100 cabang, pengurusan izin pembangunan gereja dan izin gereja cabang-cabang GPSI seluruh Indonesia, seminar-seminar dan misi GPSI pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk misi untuk pembangunan gedung gereja untuk 100 cabang Bapa. Biarlah Engkau pakai kami Bapa. Berilah kami kuasa untuk membangun gedung gereja Bapa. Biarlah Engkau pakai kami Bapa sampai 1000 generasi kami Bapa yang membangun rumah Tuhan Bapa. Yesus, tolonglah visi yang Kau berikan pada Ibu Gembala Bapa. Yesus, tolonglah juga untuk pembangunan perizinan gedung ibadah Bapa. Tolonglah biarlah semuanya berlangsung dengan baik, dan semua yang terlibat di dalam pengurusan Bapa, berilah mereka semua hikmat, kuasa, pengetahuan firman Tuhan penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah Bapa. Yesus, tolonglah yang terlibat di dalam pembangunan gedung gereja ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Tolonglah seminar-seminar yang ada Bapa.
Biarlah Kau tambahkan jiwa melalui seminar-seminar ini Bapa. Perlengkapi mereka Bapa. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci, cabang-cabang GBSI, GBSI Bandung, GBSI Cikupa, GBSI Bekasi. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Berilah kami semua hikmat, kuasa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah kami Bapa dalam membawa gerakan Berea. Berilah kami hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Tolonglah, berilah kami kuasa Bapa. Biarlah Engkau pakai kami menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Yesus, biarlah Engkau pakai kami terus Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Biarlah cabang-cabang GBS ini juga terus bertumbuh. Tolonglah mereka Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Biarlah kami menjadi yang selaras dari awal sampai akhir. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, GBSI Surabaya Citra, GBSI Surabaya Raya. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah mereka Bapa, seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Biarlah penuh dengan hikmat, kuasa, mengetahukan firman Tuhan penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah mereka Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah mereka Bapa. Biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir Bapa. Tolonglah cabang-cabang GBS ini Bapa. Biarlah jemaatnya terus Engkau beri hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC Malang, GBC Kupang, GBC Soe, GBC Makassar. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBC ini, Bapa. Tolonglah mereka, Bapa. Seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Biarlah mereka semua mempunyai hati mesti untuk menjangkau jiwa-jiwa, Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh, Bapa, untuk membawa gerakan Berea. Tolonglah mereka, Bapa. Yesus, biarlah Engkau melengkapi mereka, Bapa. Yesus, penuh dengan hikmat, kuasa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Tolonglah mereka, Bapa, dalam menjangkau jiwa-jiwa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, kiranya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC Cirebon, GBC Bangka, GBC Lombok, GBC Bintaro. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBC ini, Bapa. Tolonglah mereka, Bapa. Biarlah koordinator dan seluruh jemaatnya terus bertumbuh. Perlengkapi mereka, Bapa. Tolonglah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa. Biarlah mereka tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah mereka, biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir. Yesus, tolonglah yang hidup, yang bertumbuh. Tolonglah mereka ini. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah mereka. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC Cikarang, GBC Sumbawa, GBC Bali, GBC Bekasi HI. Mari berdoa.
Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBS ini Bapa. Tolonglah mereka Bapa, seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Tolonglah mereka, dalam jemaatnya terus bertumbuh. Berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa gerakan Berea, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa, dan tidak melampaui Berea Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah mereka Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Kediri Pari, GBSI Jengger, GBSI Pari-Pari, GBSI Kelapa Gading. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah mereka, seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Tolonglah mereka Bapa, biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa, untuk membawa gerakan Berea, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah mereka ini Bapa, yang hidup yang bertumbuh. Tolonglah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah mereka ini Bapa. Yesus, tolonglah. Biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Wonogiri, GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk biarlah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa mempunyai hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tolonglah mereka Bapa, biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah mereka Bapa. Yesus, tolonglah, biarlah mereka mempunyai hati untuk menjangkau jiwa-jiwa ini Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang GBS ini Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, biarlah seluruh jemaatnya biarlah menjadi yang selaras Bapa, dari awal sampai akhir. Tolonglah mereka Bapa, tolonglah mereka yang hidup yang bertumbuh. Tolonglah Yesus, tolonglah.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC Jayapura Keram, GBC Kabanjai, GBC Tanah Toraja. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBC yang baru ini, Bapa. Biarlah seluruh jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah mereka, Bapa. Biarlah Engkau perlengkapi mereka, Bapa, penuh dengan hikmat, kuasa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah mereka, Bapa. Biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir. Tolonglah mereka, Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh, yang hidup yang bertumbuh. Tolonglah mereka ini, Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC TKD Pemayangan Jambi, GBC Bedugul, GBC Manado. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBC yang baru ini, Bapa. Biarlah seluruh jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah mereka, Bapa. Berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa. Biarlah mereka tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah mereka, Bapa. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa agar seluruh jemaat GBC agar menang dari segala pencobaan iblis. Mari berdoa. Bapa, tolonglah kami, Bapa. Berilah kami semua hikmat, kuasa, pengetahuan akan firman Tuhan, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa.
biarlah kami tidak melampaui Roh Kudus. Yesus, tolonglah, biarlah sampai 1000 generasi kami Bapa yang menang dari segala pencobaan iblis Bapa. Yesus, tolonglah, berilah kami kuasa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk ibadah hari Tuhan dan ibadah hari Rabu. Mari berdoa. Bapa, berilah kami sampai 1000 generasi kami Bapa, penuh dengan hikmat, kuasa, pengetahuan akan firman Tuhan, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Dan kami tidak melampaui Roh Kudus Bapa. Biarlah sampai 1000 generasi kami Bapa yang mensukseskan ibadah hari Tuhan Bapa di dalam roh dan kebenaran sebagai puncak iman kami Bapa. Tolonglah Yesus, tolonglah dan mensukseskan ibadah tengah minggu ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Biarlah sampai 1000 generasi kami Bapa memiliki iman yang melihat Engkau Bapa. Yesus, tolonglah. 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia dan pemimpin negara. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk negara Indonesia Bapa dan pemimpin negara dari pusat sampai ke daerah-daerah Bapa. Berilah mereka penuh dengan hikmat di dalam mengatur pemerintahan ini Bapa. Tolonglah mereka semua Bapa. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka Bapa. Yesus, tolonglah negara Indonesia Bapa dan pemimpin-pemimpin negara ini Bapa. Yesus, tolonglah. Biarlah kami GPSI membawa kabar sukacita bagi bangsa Indonesia ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus,
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Malang, GBSI Wonogiri, GBSI Lombok, GBSI Cirebon. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan dan perizinan cabang-cabang GBSI ini, Bapa. Tolonglah cabang-cabang, tolonglah ini Bapa, cabang-cabang. Tolonglah mereka Bapa yang terlibat di dalamnya Bapa. Berilah mereka semua hikmat, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah mereka tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah mereka Bapa. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Tolonglah Bapa untuk pembangunan dan perizinan untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah Yesus, tolonglah Yesus, tolonglah Yesus, tolonglah Yesus, tolonglah Yesus, tolonglah Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perizinan GBSI Pare-Pare, perintisan GBSI di Semarang, Jombang, Lumajang, Morowali, Nabire, Nias. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk perizinan GBSI Pare-Pare Bapa. Tolonglah Bapa mereka yang terlibat di dalamnya Bapa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah semuanya berlangsung dengan baik untuk perizinan rumah Tuhan ini Bapa. Tolonglah juga untuk perintisan GBSI Bapa. Yesus, tolonglah koordinator di tempat itu Bapa, penuh dengan kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Tolong Bapa, tambahkanlah hidup. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah Bapa Pendeta di Semarang. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah perintisan ini Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar GBSI Makassar tanggal 25 November 2023 dan GBSI Toraja tanggal 30 November 2023 dan Mamuju. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seminar di Makassar, Toraja dan Mamuju ini Bapa. Biarlah jemaat muncul di tempat itu Bapa. Tolonglah GBSI ini Bapa, di cabang-cabang ini Bapa. Biarlah seminarnya berlangsung dengan baik. Tolonglah mereka Bapa dan yang terlibat di dalamnya Bapa.
penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Tolonglah Ibu Gembala di tempat semua dan para pendeta Bapa. Yesus tolonglah, Yesus tolonglah seminar ini, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah jiwa-jiwa di tempat tersebut Bapa. Tolonglah seminar ini, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk dukung doa untuk Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Rusmani Manik, Bapak Diakon Olvo, Saudari Nuri. Mari berdoa. Bapak, kami berdoa untuk jemaat ini Bapak. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapak. Biarlah mereka tidak melampaui Roh Kudus, penuh dengan hikmat, kuasa, pengetahuan akan firman Tuhan. Tolonglah mereka Bapa. Biarlah tubuh jasmani mereka baik sebagaimana roh jiwa mereka Bapa. Tolonglah mereka Bapa. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hati
Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus dikuduskanlah namamu Bapa. Roh jiwa kami yang berbahagia pada ibadah tengah minggu ini Bapa, firman yang kami dengar dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam roh jiwa kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi di dalam roh jiwa kami Bapa, yaitu gambar kehendak Allah yang dimeteraikan dalam roh jiwa kami. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah mendengar dan yang telah menjawab dari pokok-pokok doa kami dan doa pribadi kami Bapa. Sebentar kami akan pulang Bapa, biarlah malaikat-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.